dinodai oleh kekasihnya di malam hari sebelum pernikahan. Ya, jadi kayak mungkin kekasihnya itu tadinya baik ya, karena mau terjadi pernikahan dia nekat ya masuk ke kamar. Ya, mungkin ini juga karena hatinya sudah terbuka, sudah senang, dan pangeran itu ya teman-teman ya akhirnya melakukan hubungan dengan si Nyai ini. Ketika melakukan hubungan si Nyai ini sudah selesai ya, si Nyai ini kan sudah mulai merasa suka dengan pangeran ya, sudah mulai menghilangkan kesedihannya. Pangeran itu tidak pernah datang lagi, makanya dia itu pendendam kepada setiap laki-laki gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini Mister X mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang selalu setia menonton channel Mister X yaitu Mata Putih, Mister X selalu ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman ya, like-nya Mister X tunggu ya. Karena Mister X itu lagi nunggu kenapa video Mister X itu susah sekali ya menembus like 10.000 gitu. Padahal yang nonton itu lumayan banyak ya, nyampe ratusan ribu, 50.000. Tapi yang like itu gak nyampe gitu, gak nyampe 10.000 gitu teman-teman. Mudah-mudahan untuk video kali ini dan seterusnya bisa nyampe 10.000 like ya teman-teman ya. Dan mohon dukungannya teman-teman. Ini Mister X itu berada di sini. Ini lahan kosong ya teman-teman ya. Ini di sebelah sana sih ditanamin, tapi di sebelah sini enggak teman-teman, enggak ada yang berani. Ya, ini kita kesini Mas Evi ya, lihat enggak ada yang berani menanam apapun di tempat ini ya kan teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman, ini bahu Mister X itu agak sedikit terkilir ya, jadi Mister X itu agak sedikit perlahan. Ini karena kemarin habis bertarung ya dengan sosok dan menyebabkan terkilirnya bahu sini Mister X. Ini belum sempat Mister X pijit ya, karena tugas Mister X itu sangat banyak teman-teman. Ini kita lanjut aja teman-teman ya. Ini kita di hamparan ini, kenapa hanya di area sini saja nggak ada yang berani menanam tanaman apapun. Ini dikarenakan pertama teman-teman, satu ya, ini ada orang yang ataupun sesepuh di sini dulunya itu mengatakan kalau tempat ini itu adalah tempatnya puncak dari kerajaan Majapahit. Jadi di bawah sini tertanam kayak mahkota kerajaan Majapahit ya. Ini seperti gunungan ya. Jika kalian tahu ini di mana, pasti ini, jika ini di kota kalian pasti kalian tahu ini di mana. Tapi sayang saya nggak akan menyebutnya. Ini di puncak ya teman-teman ya. Dan ini puncak ini katanya di bawah sekitar, kalau kita gali ya, ada sekitar 10-12 meter itu kita akan menemukan kubah ya, ataupun singgasana kerajaan Sriwijaya. Nah, ini kenapa kok bisa orang yakin seperti ini? Karena ya mungkin dari dulu temurun ada yang mengetahuinya seperti itu teman-teman. Dan mungkin saja benar ya, karena singgasana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu ya, itu kan hanya berdampingan ya. Ini katanya sih di sini sih kerajaan Sriwijaya ya teman-teman ya. Ini singgasananya kan nggak hanya satu teman-teman. Kayak misalkan Indonesia itu, singgasana Indonesia itu banyak. Ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, Semarang kayak gitu teman-teman. Nah ini termasuk singgasananya. Dan kenapa Mister X kesini? Ini konon katanya di malam-malam tertentu ya, ini akan keluar kayak makhluk jahat gitu, tapi dari kerajaan ya. Ini Mister X juga sempat bertanya-tanya kepada penduduk ataupun warga ya, warga di sini dan narasumber. Ini katanya memang ada putri raja yang selalu mengamuk ketika malam-malam itu. Jadi nggak boleh ada orang yang datang ke sini ketika malam-malam larangan tersebut. Ya ini Mister X sengaja datang ke sini di malam larangan tersebut karena ingin membuktikan apakah benar. Mendengar suara saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini harusnya bahu misalnya ini diikat kayaknya loh. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, ini saya harus kayak gini. Assalamualaikum. Mas Evi kayaknya kesini. Kok saya, aduh, astagfirullah. Kok saya kayak melihat sesuatu. Tapi bukan, yang itu bukan. Tunjukkan suaramu. Mas Evi nggak dengar apa? Tuh kan? Coba kesini Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Lihat itu enggak? Sini kita deketin kalau Mas Evi belum melihatnya. Assalamualaikum. Kelihatan nggak Mas Evi? Iya, ini teman-teman maaf ya saya nggak bisa lari, soalnya kalau lari ini bahu yang sini sakit sekali teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenapa Nyai? Astagfirullah. Maaf Nyai. Nyai. Tenang Nyai. Nyai tenang Nyai. Nyai tenang Nyai. Saya di sini itu tidak ingin mengganggu Nyai, tapi saya hanya mengeksplor tempat ini. Nyai. Ini kok ada bunganya ya Mas Evi ya? Iya. Sampean iku sapa? Ini kayak mau nyerang Mas Evi. Punten. Mohon maaf. Saya di sini nggak ingin menantang Nyai. Karena saya laki-laki, jadi kamu menyerang saya. Saya nggak di sini nggak mencari musuh Nyai. Apa salahnya sih jika saya laki-laki? Enggak Nyai. Mas Evi, ini Nyai kayak penuh amarah, penuh dendam. Ya, kayaknya matanya itu kayak melotot ke arah saya dan Mas Evi itu. Ini mungkin kita salah ya Mas Evi. Ini harus yang mengeksplor mungkin Mbak Isma atau Mbak Fani ini. Punten Nyai. Nyai tolong Nyai. Di sini saya sedang sakit Nyai. Saya nggak mau bertarung dengan Nyai. Saya tahu jika saya bertarung saya akan kalah. Ya, makanya saya di sini mengajak kebaikan. Gak seperti ini Nyai. Mohon maaf. Nyai jangan Nyai. Jangan. Nyai, saya menyuruh Nyai untuk sabar ya. Tapi jika Nyai gak mau sabar ya, saya akan hancurkan tempat Nyai. Ya. Sabar ya Nyai ya. Sabar kenapa Nyai? Oke. Tenang ya Nyai ya. Punten. Sampurasun. Nyai. Ya. Ya oke. Saya nggak boleh dekat-dekat. Oke. Jadi teman-teman dia kayak merasa jijik dengan laki-laki teman-teman. Jadi, assalamualaikum. Oh ya mengerti juga ya. Ya, gini
Saya enaknya panggilnya siapa? Oh, ya, iya, iya, baik. Ini kalau boleh tahu, kenapa kok Nyai kayak benci sekali dengan laki-laki seperti saya, Mas Evi, oh semuanya. Kenapa Nyai? Dan ini kenapa setiap malam yang seperti ini itu nggak diizinkan untuk orang kesini? Oh, seperti itu ya. Oke, baik Nyai. Jadi teman-teman, ini itu ya, dia kenapa marah ini terjadi memang sejak zamannya kerajaan Sriwijaya ini masih berdiri teman-teman. Ini kayak pendendam, dia dendam kepada semua laki-laki. Ini terjadi karena ketika si Nyai ini, dia itu kan kayak mau menikah ya teman-teman ya, mau menikah ya, dijodohkan oleh seorang pangeran, dan Nyai ini sudah memiliki kekasih ya, dan dia pun nggak enak ya menolak dengan keinginan orang tuanya, karena kekasihnya itu bisa dianggap orang biasa gitu teman-teman, orang biasa. Dan Nyai ini ya, nauzubillahi min dzalik, dia itu memutuskan hubungan dengan kekasihnya yang orang biasa itu, bukan dari golongan orang bangsawan ataupun orang kerajaan ya. Dia lebih memilih menuruti keinginan orang tua, karena zaman dahulu itu perintah dari orang tua itu kewajiban gitu teman-teman. Dan dia hendak esoknya menikah ya teman-teman ya, menikah. Dia ini dinodai oleh kekasihnya di malam hari sebelum pernikahan ya. Jadi kayak mungkin kekasihnya itu tadinya baik ya, karena mau terjadi pernikahan dia nekat ya masuk ke kamar putri raja, dan dia melakukan hal yang tidak baik kepada Nyai. Sontak Nyai ini sempat berontak, bukan begitu Nyai? Iya, sempat berontak, bahkan sudah melukai lengan ya dengan tusuk konde ya, karena orang zaman dulu sering pakai tusuk konde lengan dari mantan kekasihnya ya, padahal dia cinta tapi dia nggak mau lakukan perbuatan dosa itu terlebih dahulu gitu, karena ya mungkin zaman dahulu itu kesucian adalah segalanya gitu teman-teman. Dan dinodailah ya hingga hubungan itu berakhir, dia pergi ya. Maka si Nyai ini menangis sejadi-jadinya, terus menangis. Dan ketika esoknya si pangeran datang ya, dia bercerita juga ya, mungkin karena dengan hati yang jujur ya, dia bercerita kalau dirinya nggak bisa tenang karena sudah dinodai oleh orang tersebut itu adalah seorang pendekar, tapi pendekar kan nggak semuanya berhati mulia ya. Dan dia bercerita, dicarilah pendekar itu hingga sampai saat ini tidak ditemukan. Mungkin dia kabur pindah ke kerajaan lain juga bisa terjadi. Dan pangeran tersebut berkata, lebih baik kita tunda pernikahan ini sampai si Nyai ini tenang gitu teman-teman. Iya Nyai, saya mengerti. Iya. Dan si Nyai ini ketika satu hari berikutnya, dia mungkin merasa kayak kok pangeran baik banget ya, gak marah kayak gitu. Akhirnya ini menghubungi pangeran dengan merpati, dan pangeran datang
ya, datang menemuinya dan bercanda tawa, dan akhirnya nauzubillahi min dzalik, ya. Mungkin ini juga karena hatinya sudah terbuka, sudah senang, dan pangeran itu ya teman-teman ya, akhirnya melakukan hubungan dengan si nyai ini. Ketika melakukan hubungan si nyai ini sudah selesai, ya, si nyai ini kan sudah mulai merasa suka dengan pangeran ya, sudah mulai menghilangkan kesedihannya. Pangeran itu tidak pernah datang lagi, makanya dia itu pendendam kepada setiap laki-laki gitu teman-teman. Apa nyai? Oh, nyai itu melakukan bunuh diri, memilih menjatuhkan diri dari tebing. Tebingnya di sebelah mana nyai? Oh, sebelah sana, agak jauh dari sini. Oke, baik nyai. Oh, seperti itu. Oh, jadi teman-teman, selang 2 bulan, ya ini juga kayak orang linglung lagi, dan dia itu hamil teman-teman. Hamil. Mohon maaf nyai, anak siapa? Oh, ternyata dia ini hamilnya dari anak si pangeran, ya teman-teman ya. Dan dia itu kayak frustasi, malah justru kerajaannya kayak jadi nggak dipercaya, kok anak putri raja seperti itu gitu ya. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk melenyapkan dirinya sendiri. Makanya dia itu meninggal dengan keadaan pendendam. Nauzubillah min dzalik. Nyai, kejadian itu kan sudah terjadi berlangsung sangat lama. Di era segini, di era begini, ini sudah tidak ada nyai. Pangeran yang mengkhianati nyai, kekasih yang mengkhianati nyai, sudah tidak ada di sini, ya. Jadi saya harap nyai bebaskan tempat ini, ya. Apa? Nggak mau. Oh, jadi petakan tanah ini kutukan. Oh, jadi di sini, di tengah situ, itu tempat kamar nyai, bukan singgasananya. Oh, jadi Mas Evi, di tengah situ ya, itu adalah kamarnya. Iya, astagfirullah. Iya nyai, saya minta nyai itu tenang, sabar ya nyai ya. Ini kan, lihatlah nyai, nggak bawa cermin ya Mas Evi ya. Nyai bercerminlah ke air yang sangat jernih, dan lihatlah diri nyai, wajah nyai itu seseram apa. Saya tahu wajah nyai itu sebelumnya memang sangat cantik. Ini kayak gini karena nyai itu pendendam. Sadar nyai, sadar. Sadar ya. Sadar. Ini sepertinya kita harus menenangkan dia Mas Evi supaya nyai. Iya nyai. Enggak nyai, saya enggak berniat buruk kok nyai. Buat apa? Saya ini manusia. Nyai itu bukan manusia. Ya. Jadi saya minta nyai, ya, nyai yang tenang, ya. Ya. Iya. Iya nyai ya. Iya. Tenang ya. Dah. Jangan menggenggam. Tenang. Tenang, lepas nyai. Lepas. Oke, lepas ya. Lepas nyai. Tenang. Tenang nyai, lepas. Oke. Oke ya nyai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai ikhlaskan ya, nyai. Ya. Saya nggak tahu agamanya itu apa sebelumnya. Yang jelas
Saya mengajarkannya itu untuk ikhlas. Ikuti apa yang saya ucapkan ya Nyai ya. Mungkin ini sulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, oke. Ya, Nyai bebaskan tempat ini ya. Saya minta izin ya. Ya. Nyai pergilah ke alam yang sewajarnya. Ya. Iya, Nyai. Baik. Iya. Kalau Nyai mau pergi ya silahkan. Tapi dimohon karena ini sudah eranya modern, jadi tanah ini tuh sudah milik manusia era sekarang. Ya Nyai ya? Iya Nyai. Iya. Mudah-mudahan tanah ini bisa dimanfaatkan oleh warga sini ya. Iya Nyai. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Pergi Mas Evi. Iya. Ya ini teman-teman ya. Ini entah ini era dahulu atau era sekarang ya, sebaiknya buat kalian ya laki-laki yang sudah menodai wanita, tolonglah kalian itu harus bertanggung jawab ya. Jangan setelah menodai ditinggal pergi seperti itu saja. Kalian tahu kan perasaan wanita seperti apa ya. Oke, fine, laki-laki memang mungkin kalau sudah biadab suka ya dengan ya mencoba ini, mencoba itu, berganti dengan ini, berganti dengan itu memang sifat dasar laki-laki. Tapi mana tanggung jawab kalian? Bagaimana kalau hal itu terjadi kepada anak kalian? Ya, jadi belajarlah tanggung jawab ya. Dia itu, wanita itu harus selalu disayangi dan dikasihi ya. Ya, jangan disakiti ya. Karena yang biasa disakiti itu cocoknya memang laki-laki ya Mas Evi ya. Ya, karena hati laki-laki itu lebih kuat di depan, tapi di belakangnya ya kita nggak tahu ya Mas Evi ya. Ya, ini masalah di sini itu sudah clear ya teman-teman ya. Karena Nyai yang pendendam itu alhamdulillah sudah bisa ditenangkan. Mudah-mudahan dia benar-benar ikhlas ya. Dan tanah ini sudah bebas ya. Di tengah sini ya Mas Evi ya. Di tengah sini itu adalah sebuah kamar milik Nyai tersebut ya. Kenapa saya panggil Nyai? Karena usianya sudah tua ya. Sebenarnya dia itu adalah putri raja, itu mungkin calon ratu ya. Dan naas, dia itu meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu, Mr. Kundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas ini. Astagfirullah Robbal baroya